pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Gus Arif Mahbub sekaligus memimpin doa penutup. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dalam salamnya kompak, saya doakan mudah-mudahan cita-cita yang tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuril dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aslaha akhiratahu fa aslahallahu lahu dunyahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa habibul karim, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Kepala SMK Bina Mandiri, beliau Bapak Aziz, beserta Dewan Guru dan staf tata usaha yang kami hormati pula. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Halo. Halo. Masih ada suaranya? Masih semangat? Semangat pagi. Nah, tepuk tangan untuk SMK Bina Mandiri. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini kita masih mendapatkan keberkahan daripada doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari ini. Allahumma sehingganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala itu berdoa di hadapan para sahabat, dan sampai hingga hari ini pun kita masih mendapatkan keberkahan doa Nabi. Untuk itu sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarganya, dan kita semua semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, tentunya ini bukanlah satu kebetulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah merencanakan pertemuan kita, sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Hari ini, hari Senin, tanggal berapa? Tanggal berapa? 24 Agustus 2026 bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1440. Halo, 40 berapa? Nah, ini Pak Aziz.
Kalau kalender yang masyhur di Indonesia itu ada dua, kalender Masehi dan kalender Hijriyah. Cuman permasalahannya kita semua lebih hafal kalender Masehi, diawali dari bulan Januari, Februari, Maret, April sampai Desember. Kalau tahun Hijriyah, kalender Hijriyah diawali dari bulan Muharram. Ada yang hafal nggak kira-kira? Halo, apalagi jenengan kalian bulan di kalender tahun Masehi dibalik pun hafal. Desember, coba dibalik. Desember, terus November, terus Oktober, terus September, terus lawis nyongandel lah. Apal. Tapi kalender Hijriyah, kita semua, padahal di Indonesia mayoritas adalah umat Islam. Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasul adalah sebaik-baik contoh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia tidak pernah kenal ayah. Beliau tidak mengerti siapa bapaknya, karena pada saat lahir bapaknya, ayahandanya sudah meninggal. Umur 6 tahun ditinggal oleh ibunya. Ada yang kenal siapa bapaknya Kanjeng Nabi? Halo? Bapaknya Kanjeng Nabi siapa namanya? Siapa? Siti Aminah. Ya, ada yang namanya Aminah di sini. Ada yang namanya Abdullah. Ada, mana? Abdullah, luar biasa. Jadi ketika kita hari ini duduk bersama dalam rangka ikroman wa ta'dziman li maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya ini semua sebagai wujud rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian cinta nggak kepada Nabi Muhammad? Halo, teneng pelo. Cinta nggak? Cinta. Kepada orang tua cinta nggak? Kepada guru cinta nggak? Ya. Karena kita, kalian sebagai anak siswa-siswi SMK Bina Mandiri, kalian harus bangga menjadi siswa-siswi SMK Bina Mandiri. Alhamdulillah. Tadi saya mendengar bahwa di SMK Bina Mandiri masih ada pelajaran bahasa Jawa. Ya, ada benar. Coba, ada nggak di antara kalian yang masih napa niku basa kromo dengan orang tuanya? Coba. Ada? Halo? Ada nggak? Halo? Namanya siapa? Sini. Mic-nya. Nggak apa-apa. Ya. Salah satu murid bapak adalah Ibu Triani itu. Dulu ngajinya sama. Nggak mau. Ayatnya udah dikeluarkan Pak Aziz baru mau. Tepuk tangan buat Mbak siapa namanya? Apa? Ambar. Mic-nya. Ambar. Ayo kasih saya. Ayo mic-nya. Halo. Ada satu lagi putra yang bahasa dengan orang tuanya. Temenan? Orang. Hah? Pak
Pak Edi, cari ada nggak Pak Edi? Ada nggak? Yang pakai peci batik itu basah nggak sama orang tuanya? Nggak ada. Nah, Parakan. apa? Parakan. Parakan. Saya sering di Parakan. Salam Parakan Bleber salam. Bleber iya, ya kan? Kebetulan saya sering di sana. Kemarin di Makom Parakan yang ngisi di sana. Ya. Kamu ngaji nggak waktu itu? Iya. Kau ngaji nih ngaji, ya bener. Ya, di Parakan. Bisa sholawatan nggak? Bisa nggak? Sholawatan apa aja? Allahumma sholli. Bisa nggak? Padang bulan bisa nggak? Yang apal apa yang apal? Boleh. Ya, nanti diikuti ya. Diikuti. Ayo. Allahumma sholli ala Ayo semuanya coba. Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyah. Semuanya bunyi. Ayo. Abada wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi Sobihi wasallim. Allahumma salli Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatihi abdani wa sifaiha wa nuril absali wa diyaiha wa ala alihi wa washabihi wasalim. Sallu ala Nabi Muhammad. sallu alaihi. Coba, kenapa Ambar itu masih di era sekarang? Kan jarang sekali anak-anak basa krama dengan orang tua. Dengan orang tua, dengan guru. Kenapa Ambar sendiri masih basa krama dengan orang tua? Kenapa? Karena orang tua harus dihormati. Karena orang tua harus dihormati. Ya. Terus kemudian basa kramane makan, basa kramane pulang, wangsul. Kondur. Ya. Kadang ada yang seperti ini. Nun sewu saya kulo badhe dahar. Pas napa mboten? Pas mboten? Nun sewu kulo tak kondur rumiyin. Pas mboten? Mestinya apa? Wangsul. Halo. Coba Ambar, kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Iya, kata-kata hari ini apa coba? Ya, coba. Kata-kata hari ini apa? Apa? Ayo. Tetap semangat jalan hidup walau banyak cobaan. Ya, luar biasa. Ya, tepuk tangan buat Ambar. Oke. Jadi kalian itu tadi apa yang disampaikan Ambar? Kita harus menghormati orang. Kalian masih punya orang tua di rumah, masih lengkap. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ke dunia tidak pernah kenal ayah. Umur 6 tahun ditinggal oleh ibunya. Yatim piatu ketika beliau sedang membutuhkan perhatian seorang ayah dan berkasih seorang ibu. Coba, toilet pertama kali di dunia
toilet pertama kali di dunia adalah pangkuan seorang ibu. Kalian dulu waktu bayi kencing di atas pangkuan ibu, buang air besar kalian juga di pangkuan ibu. Ada yang ingat nggak? Iya nyong biyen pancen pipis yang dhuwur pangkuane mamake. Gitu betul. Waktu BAB buang air besar pun, dulu saya juga di pangkuan mamake. Nah, ketika kalian sudah beranjak remaja hingga saat ini, berbahagialah bagi kalian yang masih punya orang tua. Karena apa anak-anakku sekalian? Dimudahkannya kalian masuk surga tidak lain dan tidak bukan adalah ridhonya orang tua. Ridhollah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Sehingganya jangan sampai kalian membuat orang tua menangis. Jangan sekali-kali kalian membuat ibunya meneteskan air mata. Buatlah mereka tersenyum, buatlah mereka bahagia. Andai kata menangis tidak lain adalah tangisan bahagia. Kalian berprestasi. Halo, siapa yang selalu menjadi peringkat pertama di kelas kalian? Cung, coba, ada nggak? Ranking siji lah, ada peringkat ranking betul Pak? Nah, ranking 1, siapa yang ranking 1? Halo? Kip, jane anu pada sekolah apa sih? Halo, coba yang ranking 1, ada nggak? Kalian prestasi. Prestasi dalam satu prestasi balapan liar, prestasi gelutan liar, taekwondo, silat. Kalau itu positif, ada kata kalian, ikut lomba, baik porkap maupun apalah, porseni barangkali, kalian membawa medali. Mana juara silat? Oh, dari perguruan mana? Oh, PSHT. Setia Hati. Luar biasa. Tepuk tangan buat Fatimah, luar biasa. Sehingganya apa? Ini akan membarum orang tua dan membawa nama harum sekolah. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, subhanul yaumi rijalun qad. Pemuda hari ini adalah orang tua di masa yang akan datang. Kalian yang hadir duduk di masjid napa niki jenenge? Masjid Madinatul Istiqlal. Kalian semua yang hadir di sini duduk anteng, semua akan menggantikan beliau-beliau, akan menggantikan Pak Aziz, akan menggantikan Pak Muhtar, akan menggantikan Bu Triani, Pak Edi, dan banyak sekali yang lain. Sehingganya anak-anakku sekalian, kalian harus mengedepankan apa yang namanya akhlak. Karena apa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan ke muka bumi tidak lain, innama bungistu diutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak. Makanya saya bangga sekali kalau di sini masih ada yang boso kromo dengan orang tua. Saya menjadi kades 2 periode ini. Pada tahun 2015, karena tempat saya dengan balai desa paling jalan kaki 3 menit Pak Aziz. 3 menit. Depan saya masjid,
Di depan masjid ada gapura. Nah, pada saat itu saya berangkat ke balai desa, papagan karo bocah balik sekolah Gasik, bocah SD. Nah, pulang Gasik, mungkin gurunya rapat dan sebagainya. Nah, di sana ada gapura. Saya kalau di Gumelem itu terkenal dengan namanya Pak Abud. Ya. Ada yang dari Gumelem? Yang dari Gumelem? Gumelemnya mana? Santren. Ya, santren. Oh, santren. Banyak juga yang dari santren. Santren Gumelem-Gumelem Gumelem-Wetan. Papagan dengan anak pulang Gasik. Nah, ketika saya papagan ada 5 anak, saya ingat waktu itu. Nah, salah satu di antara mereka arep mangkat apa bud gitu. Lah akhirnya saya kaget. Ya Allah, bocah siki. Saya lihat inguk, anaknya siapa ya? Saya masuk ke balai desa, kemudian saya meneteskan air mata. Saestu ini. Ketika saya meneteskan air mata, akhirnya pun saya merenung. Saya tidak serta-merta menyalahkan anak tersebut. Karena apa? Ini dia anak-anakku sekalian. Rusaki Indonesia bukan karena orang yang bodoh, tapi rusaknya Indonesia karena orang yang pinter dan tidak benar. Sepakat? Sepakat? Rusaknya Indonesia bukan karena orang yang bodoh, tapi rusaknya Indonesia karena orang pinter sing ora bener. Karena hakikatnya tidak ada anak yang bodoh. Halo, halo. Sehingga dalam hal ini, marilah kalian sesuai dengan Nabi Muhammad SAW diturunkan ke muka bumi ini tidak lain untuk menyempurnakan akhlak. Kedepankan akhlak. Kalau dulu nih, pada tahun 60 70-an mungkin zaman beliau-beliau masih di SD. Ketika ada pak guru bu guru datang ke sekolahan, dibawakan tasnya, dituntun sepeda nih, terus kemudian murid cium tangan. Siki anak murid kayak gue. Halo, di SMK Bina Mandiri ada nggak yang selalu ketemu guru cium tangan? Ada. Dan ini harus dilakukan oleh kalian. Sepakat? Sepakat? Mulai hari ini kalian pulang, baik ke sekolah maupun ke rumah, dengan orang tua cium tangan. Cium tangan caranya gimana? Sini kamu. Sini ya. Ya. Namanya siapa? Sini. Ya. Coba kalau cium tangan sama orang tua gimana? Cium. Nah, ini yang benar. Jangan seperti ini. Ada nggak yang kayak gitu? Jangan seperti ini. Tapi cium tangan. Paham? Ya, silakan. Kadang-kadang ada ciri cium tangan maring kening, cium tangan maring pipi, kesini dikecup apa nih namanya, punggung tangannya orang tua. Coba tadi kalian yang berangkat ke sekolahan ada nggak yang cium tangan sama orang tuanya? Mana? Tunjukkan jari, tunjukkan jari, tunjukkan jari. Putri ada nggak Putri? Halo, cium tangan ya. Ini baru berapa persen? Mulai besok kalian berangkat ke sekolah, mau kemanapun cium tangan. Jangan sampai kalian menyesal. Halo. Kalau sekarang kalian bisa menatap orang tua, belum tentu besok pagi masih bisa menatap orang tua. Ya, siapa tahu ya, kalian sendiri yang mendahului ataupun orang tua dijemput malaikat Israel. Siapa yang minta cepat-cepatan dijemput malaikat Israel? Halo. Halo. Dan ini adalah hal yang mutlak adanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa tentunya akan mengalami kematian.
Kalau sekarang kalian masih bisa punya kesempatan menatap orang tua, cium tangan dengan orang tua, lakukanlah sebelum kalian menyesal di kemudian hari. Sepakat betul? Rusaknya Indonesia bukan karena orang bodoh, rusaknya Indonesia karena orang-orang yang pintar tapi boten bener. Maling nek lulusan SD ya paling kan nyolong ayam, jemuran tetangga, berangkat sholat Jumat bawa swallow, pulangnya bawa Carville. Itu kalau maling SD. Tapi dek maling lulusan universitas, aspal, duit negara. Oleh karena itu, ketika kalian sekarang masih remaja, masih duduk di bangku SMK Bina Mandiri, gantungkanlah cita-cita kalian setinggi langit. Nanti kalian melanjutkan ke jenjang berikutnya di Politeknik, akan bertemu dengan beliau Pak Direktur. Tepuk tangan buat beliau. Jabatannya akeh banget, direktur, kepala sekolah, dan mungkin masih ada yang lain. Nah, sehingga dengan demikian menjadi pribadi seperti beliau tidak mudah. Saya yakin dan percaya pada saat remajanya penuh dengan keprihatinan. Penuh dengan keprihatinan. Ini penting untuk itibar kalian semua. Saya usia kelas 2 SD sudah ditinggal meninggal oleh bapak saya. Kelas 2 SD. Prihatin. Sehingga alhamdulillah pada saat itu saya pun derek-derek wonten taman pendidikan Al-Quran itu, kenang-kenangannya saya itu Putriani itu. Dari Gendolan ada 7 anak kalau nggak salah ngaji ketemu dengan saya, itu bisa ditanya. Nah, kemudian alhamdulillah 2013 saya mencalonkan diri menjadi kepala desa hingga sampai saat itu. Nabi Muhammad SAW pada saat remaja sangat luar biasa, menggembala kambing, hidupnya selalu dalam keterbatasan. Orang kayak Siki, kalian kalau minta sededek senyet, ngerti sededek senyet? Minta saat ini harus ada saat ini. Kalau dulu sebelum tahun 2000 yang memiliki HP, sing duwe HP paling kelasnya gubernur, menteri lah. Kalau dulu, sekarang bocah-bocah umbelen bewis pada duwe HP. Coba di antara kalian yang masih menggunakan HP bukan Android, ada nggak? Nokia tipe 3315 wis lah. Ada nggak? Mesti orang anak nganggone Android kabeh. Oppo, Vivo, terus apa lagi? Xiaomi, terus iPhone. Gimana betul? Bocah siki diparingi HP Nokia tipe 3315 orang mungkin gelempret lah, nggak akan ada yang mau. Nah, makanya pada saat corona kalian mungkin masih SD gitu, tahun 2020. Pada saat itu dari TK sampai perguruan tinggi sekolah tidak ada yang buka. Sekolah ini daring. Halo, daring. Masih ingat kalian sekolahnya daring? Sekolahnya pakai HP. Pada saat itu ada Pak Guru, Bu Guru memberikan soal. Coba kalian sebutkan apa yang namanya sholat subuh. Wah, langsung klik Mbak Google.
Gini mboten? Jawabnya bener. Linearnya 100 sebab takon karo Mbah Google. Tapi kalian subuhan apa mboten? Jawabnya bener. Apa yang kalian ketahui tentang sholat subuh? Jawabnya bener. Tapi subuhan apa ora? Dajal sing mau subuhan cung. Halo. Subuhan menan? Halo subuhan. Subuhan berapa rakaat? Duhur berapa rakaat? Asar berapa rakaat? Maghrib berapa rakaat? Isya berapa rakaat? Semuanya berapa rakaat? 7. Semua harus kalian kerjakan agar kalian kalau ingin menjadi orang yang sukses, sukses dunia, sukses akhirat. Allahumma Allahumma ya Rabbal. Anak-anakku sekalian, di Al-Quran itu banyak sekali nama-nama orang-orang yang hebat. Di Al-Quran ada nama Nabi dan Rasul, ada nama orang-orang hebat. Tetapi ada nama seseorang yang sangat jahat sekali, yang sangat kurang ajar sekali dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sinten asmanipun? Ada yang kenal? Abu Lahab. Siapa? Abu Lahab. Sehingga ketika Abu Lahab